Saat tahun 1986, seorang penjahit bernama Sang Ho menyambut tentara yang bernama Philips dan istrinya Catherine. Yumi masih berusia 6 tahun dan amat menggemaskan. Melihat Yumi seolah bermain piano lewat gambar yang dia punya, Catherine lalu mengajarkan Yumi untuk bermain piano di rumahnya. Selain itu, Catherine juga mengajarkannya bahasa Inggris. Keseharian Catherine dilalui bersama dengan Yumi. Saat bermain piano, Yumi kecil mendengar percakapan Catherine dengan suaminya. Yumi pun semakin memperhatikan dan terdengar jelas olehnya. Suami Catherine menasehati Catherine agar menjadi dirinya sendiri. Tidak usah melebih-lebihkan status, karena Catherine bukan dari kalangan bangsawan. Dan suaminya dengan lantang melarang Catherine berbohong. Catherine pun beralibi dia tidak ingin diremehkan orang lain. Suaminya bersumpah bahwa tidak ada yang akan meremehkan Catherine. Tapi itu hanya delusi, karena dunia tidak hanya berputar di sekitar Catherine saja. Catherine tetap kekeh dan masa bodoh. Saat bermain kartu bersama Yumi yang kegirangan karena bisa mengalahkan Catherine, segera Catherine menasehati bahwa walau menang, tapi Yumi melewatkan satu hal, yaitu ekspresi wajah. Saat Yumi mendapatkan kartu as, harus disembunyikan. Karena lawan harus tidak tahu apa yang kamu punya. Biasa disebut dengan poker face. Tidak hanya saat bermain kartu, tapi Yumi harus memastikan bahwa orang lain tidak bisa membaca pikirannya. Esok harinya Catherine pun berpamitan dan mengingatkan tentang poker face kepada Yumi. Dia pun pergi berlalu. Sebagai seorang ayah, Sang Ho mengkhawatirkan Yumi mungkin banyak yang ia ingin lakukan. Sementara dirinya tidak punya apa-apa untuk diberikan. Hong Jo walaupun bisu, namun sebagai ibu Yumi tahu pasti bahwa Yumi bisa mengatasinya. Berlanjut saat tahun 94, Yumi tiba di ruang ganti untuk latihan balet. Temannya membicarakan rumor jika Bora melihat toko jas ayah Yumi di pasar. Dan dia bilang kalau Yumi miskin. Dia juga bilang kalau ibu Yumi memang bisu. Melihat Bora ke ruang ganti, Yumi pun bermuka masam penuh dengan amarah. Di rumah, Yumi memohon kepada ayahnya agar mengikuti les balet sampai mengikuti lomba. Namun, ayahnya tidak mempunyai uang untuk dihabiskan mempersiapkan lomba tersebut. Yumi pun memohon terus dengan alibi tidak mengeluarkan uang terlalu banyak seperti tidak akan di make up dan akan meminjam bajunya. Tidak direspon ayahnya, Yumi pun menangis sambil memohon kepada ayahnya. Ibunya pun menenangkan Yumi. Singkat cerita, dengan bahagia Yumi memenangkan lomba balet. Dengan bahasa isyarat yang tak diketahui artinya oleh Bora. Yumi memberitahu Bora bahwa dia akan membuat Bora keluar dari sekolah. Berpindah ke tahun 99, Yumi yang disarankan oleh gurunya untuk mengambil ujian masuk beberapa universitas. Dia pun diingatkan supaya nilainya tidak turun. Yumi lalu mengikuti kelas seni, disarankan gurunya agar jangan mengikuti ujian masuk universitas jurusan seni. Karena lukisan yang dibuat Yumi sama sekali tidak indah. Gurunya menyarankan begitu, hanya khawatir karena Yumi pandai di pelajaran lain. Lakukanlah yang dikuasai oleh Yumi, nasihat dari gurunya. Namun Yumi hanya menjawab saat hatinya sudah bertekad akan dilakukan segalanya olehnya. Yumi lalu dijemput oleh kekasihnya yang tak lain guru seni musik di sekolahnya. Saat makan siang, gurunya juga mengajak bertemu dan makan bersama. Sebelum pulang ke rumah, dia pun memadu kasih di dalam mobil. Dengan bangga, dia menceritakan semua kisah cintanya kepada teman-teman sekelasnya. Hal itu pun membuat riuh temannya. Yumi lalu dipanggil guru BK. Sudah ada para guru, kepala sekolah, dan kekasihnya yang telah diinterogasi. Ditanya terkait hubungannya dengan sang guru seni musik, Yumi tidak menjawab. Banyaknya bukti yang melihat hubungan asmara mereka, pihak sekolah akan membereskan skandal tersebut. Sebelum dinas pendidikan dan polisi datang untuk menyelidiki. Sang guru musik menyatakan bahwa Yumi mendekatinya, dia pun meminta maaf karena tidak menolaknya. Yumi tidak terima dengan pernyataan kekasihnya, karena semua tidak benar. Segera guru musik marah kepada Yumi karena menyela berbicara. Karena kasus tersebut, Yumi pun dikeluarkan dari sekolah.
Dia diantar ayahnya untuk pindah sekolah di kota yang berbeda. Ibunya khawatir berpesan agar Yumi menjaga kesehatannya. Di dalam mobil Yumi masih tidak terima karena hanya dia yang dikeluarkan. Sementara guru musik masih bisa untuk mengajar. Ayahnya hanya terdiam, tidak merespon apapun. Tiba di sekolah baru, pihak sekolah tidak bisa menerima siswa dengan status pindahan secara paksa. Mengingat tersisa 4 bulan akan diadakan ujian, hal tersebut akan terlihat sangat sensitif. Ayahnya pun memohon dan membanggakan Yumi di sekolah sebelumnya. Bahwa Yumi anak yang pandai dengan ranking kedua di sekolah sebelumnya. Pihak sekolah lalu berbicara kepada Yumi mengingatkan selama 4 bulan sampai waktu ujian tiba. Jangan mencari teman dan diperintahkan untuk fokus belajar dengan tenang. Ayahnya lalu mendampingi Yumi untuk beberes di kontrakan baru. Yumi harus bersabar sampai ujian tiba. Lalu ayahnya pun memberikan uang untuk seragam sekolah dan kebutuhan lainnya. Yumi yang tanpa sopan santun malah mengusir ayahnya untuk bergegas pulang. Saat ayahnya hendak menyalakan mobilnya untuk pulang, Yumi memanggilnya dan meminta maaf. Ayahnya pun meminta Yumi untuk jangan lupa menghubunginya. Yumi lalu menikmati kesendiriannya. Di kosannya, Yumi mendapatkan informasi bahwa dia tidak lolos masuk Universitas Seoul. Yumi lalu dihubungi oleh ayahnya, mengkhawatirkan keadaan Yumi yang tidak pernah menghubungi ayah maupun ibunya. Yumi beralasan sibuk bekerja paruh waktu. Ayahnya menginformasikan bahwa pelanggan di tokonya berkurang karena maraknya toko yang menyediakan jas siap pakai. Dan ibunya pun menderita demensia. Lalu ayahnya meminta agar Yumi pulang ke rumah mengunjungi ibunya. Namun Yumi menolak. Ayahnya pun nampak mengerti. Mungkin Yumi belum siap bertemu orang-orang di lingkungan desa. Ayahnya lebih lanjut menanyakan pengumuman kelulusan masuk Universitas Seoul. Yumi pun berbohong bahwa dia telah diterima. Ayahnya mendengar kabar bahagia itu sangat bersyukur. Hal tersebut didengar oleh ibu kos yang memberikan ucapan selamat kepada Yumi. Saat kelulusan sekolah telah selesai, ibu dan ayahnya baru saja tiba. Disambut oleh Yumi penuh rasa rindu. Ayahnya yang penuh perhatian memberikan ponsel baru yang dapat digunakan oleh Yumi. Mereka lalu mengunjungi ibu kos Yumi memberikan bingkisan terima kasih karena telah menjaga Yumi selama ini. Yumi lalu pergi mendaftar kelas persiapan masuk perguruan tinggi. Saat tengah belajar sambil sarapan, Yumi dihampiri oleh Jiwon, mahasiswa tingkat 2 jurusan editorial dari Daegu. Jiwon mengetahui Yumi mahasiswa baru dari ibu kosnya yang satu kampus dengannya. Menginformasikan bahwa mahasiswa baru dapat menulis artikel yang dapat dikirim ke jurusan editorial. Yumi malah memberikan respon pamit untuk pergi. Namun Jiwon menyusul Yumi dan mengajaknya untuk pergi bersama. Jiwon lalu meminta nomor ponsel Yumi dan dia pun pamit pergi. Yumi pun melihat sekeliling orang-orang yang berinteraksi dengan asik bersama teman-temannya. Saat di ruang kelas belajar, Yumi mendapat pesan singkat yang masuk ke ponselnya dari Jiwon, mengajaknya untuk makan pizza di ruang pengeditan. Yumi berinteraksi dengan teman-teman Jiwon terlihat gugup karena dia baru lagi makan dengan situasi ramai setelah sekian lama. Jiwon mengetahui bahwa Yumi berasal dari Hongcheon, yang terkenal karena distrik sekolah yang bagus untuk Universitas Seoul. Namun, Yumi mengaku bahwa di Hongcheon adalah rumah milik saudaranya karena dia berasal dari Amerika. Lebih lanjut mengaku bahwa ayahnya menjalankan bisnis di Amerika. Yumi lebih lanjut mengakui bahwa dia mengambil jurusan estetika. Jiwon lalu memberikan Yumi tiket gratis untuk mahasiswa baru. Saat mengikuti ujian masuk universitas, terlihat kekesalan di wajahnya. Jiwon lalu menghubungi Yumi, memastikan besok datang ke pertemuan Universitas Seoul. Saat pertemuan, Jiwon dan Yumi pun memperkenalkan diri. Yumi mendapat respon positif dari kalangan mahasiswa lelaki karena terlihat paling cantik. Yumi yang sedang menyendiri di luar dihampiri oleh Jaeho, dan mereka pun dekat dengan cepat. Di
Kosannya, Yumi melihat teman kosannya kewalahan karena membawa barang yang amat berat. Temannya menginformasikan bahwa dia akan backpackeran ke Eropa untuk mengisi libur semester ini. Makanya barang yang dibawa sangat banyak. Yumi lalu menanyakan uang yang sangat banyak pastinya sampai bisa pergi ke Eropa. Temannya hanya menjawab dia memberikan les private. Selama kuliah berlangsung, uangnya dipakai untuk pergi ke Eropa. Di kafe, Yumi berebut buku modul yang sedang dibaca oleh Jaeho. Dia beralasan tidak ingin barangnya diambil tanpa izin. Apalagi buku ini adalah buku untuk mengajar les private. Jaeho menanyakan kenapa mengambil paruh waktu. Yumi menjawab dia ingin pergi backpackeran ke luar negeri untuk liburan. Jaeho lalu memberitahu Yumi bahwa dia akan pergi ke New York untuk pertukaran pelajar, menghabiskan 1 tahun terakhir semester di universitas lain. Jaeho pun mengajak Yumi karena ibunya menyarankan agar setelah lulus segera menikah dan pindah ke luar negeri. Ibunya pun ingin bertemu dengan Yumi. Yumi lalu pergi mengunjungi orang tuanya, memberitahu ayahnya bahwa ia mendapatkan beasiswa, namun hanya sebatas kesempatan untuk mendapatkan beasiswa dan untuk biaya harus ditanggung sendiri. Beralasan kesempatan ini tidak pernah akan datang lagi, Yumi pun memohon agar ayahnya membantunya. Yumi dan Jaeho sudah berada di bandara. Mereka siap pergi untuk menuju Amerika. Jaeho lantas meminta izin untuk pergi membeli kopi. Dia dihubungi oleh ibunya, memberitahu bahwa ibunya mendapatkan informasi yang amat akurat. Yumi adalah gadis palsu. Dia tidak berkuliah di kampus manapun. Ibunya meminta secara diam-diam Jaeho untuk pergi meninggalkan Yumi. Sementara itu Yumi menghubungi ayahnya bahwa ia sudah di bandara akan pergi sebentar lagi. Yumi dengan bawaannya yang seabrek mencoba terus menghubungi Jaeho. Ibunya yang mengangkat bahwa dengan tegas menyatakan Yumi tidak boleh menghubungi anaknya lagi. Karena mereka tahu Yumi adalah gadis pembohong. Di kosannya Yumi dihubungi oleh bibi tetangganya. Memberitahunya bahwa ayah Yumi telah tiada. Dan meminta Yumi untuk segera pulang. Yumi pun pulang penuh rasa haru. Dia menerima kenyataan bahwa ayahnya telah tiada. Yumi meminta maaf atas segala kesalahan yang telah ia buat dan mengecewakan ayahnya. Dia pun berjanji akan hidup lebih baik. Yumi lalu pamit dan menitipkan ibunya kepada bibi tetangga. Berjanji akan mengirimkan uang setiap bulannya untuk kebutuhan ibunya. Ia pun bekerja keras untuk mendapatkan uang. Yumi melihat ada loker tanpa memandang pendidikan. Dia pun pergi untuk melamar pekerjaan. Dia menunggu untuk diinterview. Hyunju yang tampak ramah dan sibuk memerintahkan bawahannya untuk menginterview Yumi karena dia harus pergi. Yumi pun diterima bekerja di Marais Home and Living dengan catatan harus bekerja dengan disiplin dan membuat atasan nyaman. Yumi pun bekerja dengan giat. Hyunju yang akan dijodohkan oleh ibunya dengan seorang dokter akan mewarisi rumah sakit dan galeri. Namun karena tidak karismatik, Hyunju menolak untuk dijodohkan. Ibunya menyatakan bahwa warisannya yang berkarisma. Yumi pun diperintahkan oleh ibu Hyunju untuk mengambil beberapa pakaian di rumah Hyunju. Betapa terkesimanya Yumi melihat pemandangan luar kamar Hyunju. Dia pun mengambil beberapa baju dan mencoba sepatu milik Hyunju. Hyunju lalu bertemu dengan calon ibu mertuanya. Dia amat malu-malu. Sementara Yumi menjalani hari-harinya dengan bekerja giat. Yumi lalu datang ke rumah Hyunju untuk mengambil beberapa dokumen yang diminta pimpinan. Hyunju yang nyeleneh meminta Yumi untuk mencari sendiri dokumen yang dimaksud. Hyunju lalu memberi Yumi sebuah jam tangan. Hyunju pun meminta Yumi untuk memesan penerbangan karena ia akan pergi Rabu sampai Minggu depan ke Paris dan seminggu di Helsinki. Karena sebelum dia menikah, Hyunju ingin menikmati kesendiriannya. Yumi lalu memeriksa paspor Amerika Hyunju yang bernama Liana dan masih berlaku 1 bulan lagi.
Saat memberikan paspor tersebut kepada Hyunju, dia malah meminta untuk membuangnya. Rasa tidak dihargai, Yumi lalu membawa semua barang-barang mahal dan uang kasir yang ada di galeri. Dia pun pergi ngibrit. Yumi lalu naik bis dan sampai di rumah ibunya. Yumi melihat ponselnya dan ada beberapa panggilan yang tak terjawab dari tempatnya bekerja. Lalu dia melihat pesan lama dari Jiwon. Bertemu dengan Jiwon berbohong kembali bahwa Yumi kuliah di Amerika dan baru kembali ke Korea Selatan. Yumi mengaku akan menetap, namun bingung harus memulai dari mana. Jiwon yang bekerja di tempat kecil tidak bisa berbuat apa-apa, dia pun hanya menjadi jurnalis biasa. Jiwon lalu menanyakan pekerjaan seperti apa yang diinginkan oleh Yumi, karena dia punya beberapa koneksi asosiasi alumni Universitas Seoul. Namun Yumi menolak karena dia tidak ingin merepotkan Jiwon. Lalu Jiwon mengusulkan bagaimana jika Yumi bekerja paruh waktu untuk mengajar les anak-anak. Kebetulan, Jiwon kenal seorang yang menjalankan akademisi seni yang sangat besar dan terkenal sangat cocok untuk latar belakang pendidikan Yumi bergelar seni. Yumi pun lalu membuat CV dengan memakai identitas Lee Anna milik Hyunju. Dia pun merubah total penampilannya lebih berkelas. Terlihat dari CV-nya dengan background pendidikan master luar negeri, membuat atasannya bertanya kenapa ingin bekerja di akademi. Yumi hanya beralasan merasa harus melakukan sesuatu, namun belum terbiasa dengan kondisi saat ini. Dan tidak cukup percaya diri dengan tidak adanya pengalaman kerja. Atasannya rasa cukup untuk menerima pelatihan teori dan praktis juga gelar master yang dimiliki oleh Anna. Panggilan kepada Yumi. Atasannya percaya Anna karena juga atas dasar rekomendasi dari Jiwon. Yumi pun sudah diterima bekerja di akademi. Yumi lalu mengembalikan baju sewaannya dan berniat menjual jam tangan yang dahulu didapat dari Hyunju. Melihat dari brand jam tangan, pelayan menyatakan bahwa dari kasus 5 tahun lalu, brand ini melakukan penipuan karena jam tangan ini dibuat di Cina dan hanya merek label Swiss yang menegaskan itu dibuat di sana. Harganya 100 won, tapi mereka menjual 8 atau 10 juta won. Yumi pun merasa dia diremehkan oleh Hyunju atas hadiah jam tangan tersebut. Di kosannya, dia mendapatkan surat dari pengadilan yang mendapatkan izin mengubah nama menjadi Anna. Dia pun bergerilya, mencari informasi dari beberapa pendidik mengenai sekolah di luar negeri, dan mempraktekannya kepada murid-muridnya di akademi, salah satunya kepada Narae, yang mengatakan bahwa sekolah di luar negeri berbeda dengan dalam negeri. Jadi lebih baik mempersiapkan diri dengan rajin belajar, karena karya tulis dan artistiknya harus menunjukkan emosi yang dipertimbangkan dosen luar. Yumi lalu dihubungi bibi tetangga untuk segera pulang karena area pasar akan mengalami pembangunan ulang dan toko jahit ayah Yumi akan mendapatkan kompensasi. Tiba di toko, bibi tetangga mendapati demensia ibunya yang semakin parah. Bibi tetangga menyarankan agar ibunya dibawa ke panti jompo. Yumi pun mengiyakan. Di akademi, Yumi dipanggil oleh atasannya karena Profesor Suyung menunggunya. Dia adalah senior Anna dari Universitas Amerika. Yumi yang tidak mengenali Profesor Suyong dimaklumi Profesor karena saat Profesor Suyong lulus, Anna baru masuk. Dengan ramah Profesor Suyong mempersilahkannya duduk. Namun Yumi yang dikenali sebagai Anna saat ini menolak halus karena ada jam mengajar. Di luar, Yumi menguping bahwa Profesor Suyong menginformasikan kepada atasannya banyak rumor menyebar tentang Anna di kalangan siswa Korea. Ayahnya pemilik banyak real estate. Saat di universitas, dia diterima karena sumbangan keluarganya. Anna dikenal gadis pesta dan sangat populer. Itu sebabnya banyak temannya yang tidak tahu wajahnya karena saat reuni, dia tidak pernah datang. Namun yang mengejutkan, Anna sekarang bekerja keras dan baik. Dan menjadi pertanyaan kenapa dia bekerja di akademi ini. Yumi yang sedang berbelanja di toko KW dihubungi oleh Narai bahwa dia diterima di Universitas Yale. Dia berterima kasih karena telah membimbingnya. Yumi pun lalu menemui Profesor Suyong, menawarinya pekerjaan sebagai dosen di universitas. Namun ada harga yang harus dibayar, karena orang-orang menginginkan pekerjaan ini. Mengetahui keluarga Anna adalah keluarga yang amat kaya raya. Yumi lalu meningkatkan kualitasnya, dia pun menyewa apartemen. Setelah itu dia menemui Jiwon dan makan bersama. Jiwon memberitahu Yumi bahwa dia akan dimutasi kerja di Cina, dengan dijanjikan menjadi karyawan tetap jika kembali setelah bertugas. Yumi lalu memberitahu Jiwon bahwa dia kurang percaya diri mendapatkan tawaran mengajar sebagai dosen.
Disambut antusias oleh Jiwon dan Jiwon pun lebih lanjut merasa iri dengan Yumi. Karena menurut direktur akademi, Yumi adalah orang yang kaya raya. Rasanya hidup lebih mudah jika menjadi Yumi, menurut Jiwon. Yumi pun mengajar kelas pertamanya dengan memperkenalkan diri sebagai dosen bernama Liana. Yumi secara otodidak belajar dan mengajarkannya kepada para mahasiswa. Profesor Kim lalu memuji hasil kerja Ana karena kelas Ana menjadi populer. Mungkin diharuskan menambahkan kelas untuk semester depan. Yumi hanya merespon bahwa dia pun masih belajar. Profesor Kim lebih lanjut mengungkapkan niatannya untuk memperkenalkan Ana dengan kenalannya. Dirasa dia bisa menjadi perantara pernikahan Ana. Profesor merekomendasikan CEO IT Solid satu kampung halaman dengan Profesor Kim. Saat ini dia mencari wanita untuk dinikahi. Sangat cocok rasanya jika berdampingan dengan Anna. Yumi lalu menemui CEO IT Solid yang dimaksud, yaitu Jihoon. Tampak gagah dengan setelan jasnya. Jihoon mendengar Anna belajar seni di Amerika. Dia pun menginginkan pendapat Anna dari sudut pandang artistik mengenai tempat hasil dekorasinya, yaitu tempat di mana mereka berada saat ini. Yumi berpendapat sulit mendapatkan bakat khusus dengan tampilan tajam dan cepat. Tapi ketika selera menjadi baik, sulit untuk menurunkan standar. Yumi mempertanyakan kenapa semua kursi di ruangan ini palsu. Jihoon menanyakan juga kenapa Anna bisa tahu. Yumi lalu menegaskan bahwa dia belum siap untuk menikah saat ini. Jihoon ingin diberi kesempatan 3 kali untuk bertemu, setelah itu mempersilahkan Anna untuk membuat keputusan final. Yumi lalu menemui Jiwon. Dia menanyakan informasi mengenai Jihoon yang Jiwon tahu. Jelas, Jiwon tahu karena Jihoon, si pemilik perusahaan IT Solid, akhir-akhir ini sering muncul di pemberitaan dan sahamnya pun meningkat. Diberitakan Jihoon pria mandiri dengan kepemimpinan yang amat hebat. Mendengar hal itu, Yumi pun memantapkan diri kepada Jihoon. Yumi lalu menengok ibunya yang sangat merindukannya. Ibunya bercerita memimpikan Yumi tengah bersedih. Yumi hanya merespon tersenyum dan berkata bahwa dia akan menikah. Namun ibunya tidak mendengar perkataan itu karena fokus menonton televisi. Pertemuan keluarga pun diselenggarakan dengan suasana hangat, di mana Yumi membawa orang tua sewaannya dan Jihoon membawa ayahnya. Pesta meriah pernikahan akan diselenggarakan sesuai kesepakatan. Semua biaya digelontorkan oleh Jihoon. Namun, ayah Jihoon menginginkan mobil Mercedes sebagai hadiah dari menantunya. Karena Jihoon sedari kecil hidup susah sering membantu perekonomian ayahnya. Jadi, tidak mungkin dia merepotkan Jihoon. Untuk itu, dia berharap kepada menantunya, yaitu Anna. Setelah pertemuan itu, Yumi melakukan pertemuan dengan orang tua palsunya. Dibuat kesepakatan setelah pernikahan berakhir, dia dan Jihoon akan mengantar orang tua palsu ke bandara. Yumi lalu memberikan uang segepok berharap saat hari pernikahan orang tua palsu dapat memperhatikan pakaian rambut yang lebih memukau dari hari ini. Yumi pun menikah dengan Jihoon dengan suasana pesta yang mewah. Saat berfoto keluarga, ayah Jihoon memanggil Minji. Dilansir dia adalah cucu dari paman Jihoon. Mereka pun berfoto kembali. Menjalani hari-harinya sebagai pengajar, Yumi yang masih menjadi anak mengikuti reuni alumnus Yale, Universitas di Korea Selatan. Karena pertama kali mengikuti reuni ini sangat dibuat heran oleh para alumni dan menjadi bahan pembicaraan. Ana lalu menemui Jiwon curhat mengenai suaminya yang sibuk dan terjun ke dunia politik. Jiwon berkata Jihoon mungkin memiliki keinginan besar ingin diakui oleh orang lain. Tapi pada prinsipnya, memang semakin banyak uang akan semakin tamak akan ketenaran. Yumi pun jujur sebenarnya dia tidak ingin suaminya terjun ke dunia politik karena dia tidak suka mengungkapkan kehidupan pribadi ke publik. Rasanya seperti beban. Di hari berbeda karena perusahaan IT Solid menjadi sponsor acara beasiswa bagi siswa berkebutuhan khusus, Yumi lalu mendampingi suaminya menghadiri acara tersebut. Jihoon yang telah menyampaikan sambutannya, bawahannya menginformasikan bahwa acara selanjutnya harus ditunda karena juru bahasa isyarat belum datang. Mendengar hal itu, Yumi bersedia dengan sukarela menggantikan sang juru bahasa, mengertikan maksud dari anak tuli dan bisu. Penerima beasiswa tersebut yang berterima kasih kepada sponsor beasiswa telah memberikan kepercayaannya mendapatkan beasiswa sebagai murid seni berbakat yang merupakan impiannya.
Saat memarkirkan mobilnya, Yumi terfokus pada berita bahwa suaminya Ji-hoon dari Partai Republik Demokratik mendapatkan banyak perhatian, dicintai rakyat, dan dia menjadi amat populer. Saat memasuki lift, betapa terkejutnya dia bertemu dengan Hyunju yang membawa seekor anjing. Hyunju yang ternyata masih mengingat Yumi menyapa Yumi dengan ramah, namun tidak direspon oleh Yumi. Dia pun menanyakan apakah Yumi tinggal di apartemen ini, tetapi tidak direspon oleh Yumi. Diperlakukan seperti itu, Hyunju tetap menyapa hangat Yumi dengan sinis. Sampai di kediamannya, Yumi pun merasa syok. Sementara di tempat lain, Ji-won yang mewakili Korean Daily sebagai reporter merasa kaget karena narasumber yang akan diwawancara adalah Jae-ho. Jae-ho yang menyadari juga tanpa basa-basi mereka pun ngobrol ngalir ngidul. Sedangkan Yumi setia mendampingi suaminya berkampanye karena pencalonannya sebagai wali kota Seoul. Namun Yumi tidak konsentrasi karena mengingat pertemuannya dengan Hyunju. Saat di parkiran apartemen, Hyunju memanggil Yumi dengan akrab. Sambil melewati Yumi, dia menanyakan apakah Yumi menang lotre, membuat sinis Yumi. Yumi segera menghubungi temannya Sunwoo saat bekerja di Marais, menanyakan kabar terupdate kantor lamanya. Diinfokan Marais akan segera bangkrut dan tahun lalu Jak Ganim, sang CEO, meninggal karena stroke. Hyunju kembali ke Korea bulan lalu untuk bercerai. Namun dia berencana akan kembali ke Amerika. Tapi Sunwoo tidak meyakini hal itu. Yumi lalu mengunjungi Jiwon, menanyakan kenapa dia ingin menjadi seorang jurnalis politik. Dengan lantang, Jiwon mengungkapkan bahwa itu seperti sebuah kewajiban karena para pengusaha selalu berbicara kepercayaan dan keadilan. Tapi kenyataannya mereka berkumpul mencurangi segalanya dan berbohong. Ketika mereka tertangkap, tidak ada penyesalan sedikit pun. Yumi tiba di kediamannya, mendapati suaminya tengah mengebor dinding. Dia pun meminta suaminya agar mereka pindah ke kediaman yang berjendela, karena di apartemen ini terasa sesak menurutnya. Suaminya tidak menyanggupi karena setahunya orang-orang iri dengan apartemen ini, bahkan ketika jendela tidak terbuka. Yumi pun beralasan lagi bahwa terlihat berlebihan tinggal di apartemen ini selama kampanye berlangsung. Yumi lalu meminta posisi di meja politik untuk temannya Jiwon yang cerdas dan orangnya berprinsip. Dirasa olehnya Jihoon tidak akan ada yang menghujat bila memberikan posisi untuk Jiwon. Jiwon pun menyanggupi dengan syarat istrinya harus bergaul dengan para istri anggota dewan. Di kediamannya, Jiwon mendapatkan telepon dari HR Bokuk Daily yang menawarkannya posisi. Saat Yumi akan masuk ke lift bersama suaminya, dia melihat ibu Hyunju yang tengah bertelepon membuat dirinya amat gugup. Sampai di parkiran, driver Jihoon yang terlambat menjemput diomeli penuh cacian dan diperlakukan kasar oleh Jihoon, membuat dirinya amat syok. Setiap kali akan menaiki lift tidak ingin bertemu dengan Hyunju, Yumi pun menaiki tangga tanpa lelah. Namun suatu hari dia ketahuan oleh Hyunju yang menunggunya minta penjelasan mengenai surat yang diterimanya. Berada di kediaman Yumi, Hyunju yang merupakan Lee Anna, sungguhnya sangat tidak habis pikir mengapa bisa-bisanya orang percaya kepada Yumi yang menyamar menjadi dirinya bisa menjadi seorang profesor di kampus. Yumi pun mengaku bahwa dia melakukan itu tidak sengaja. Namun Hyunju mempertanyakan jika ketidaksengajaan itu diperbolehkan untuk kasus penipuan. Yumi lalu berlutut dan akan berhenti, namun dia meminta waktu. Hyunju tidak menginginkan hal semudah itu, seolah-olah tidak pernah terjadi, mencuri kehidupan orang lain karena Yumi harus menanggung akibatnya. Diberilah tenggat waktu oleh Hyunju sampai bulan depan, Yumi harus menyetor sebesar 3 miliar won kepadanya. Atau jika tidak, dia akan melaporkan kepalsuan Anna. Sementara Jihoon yang asik bermain biliar bersama rekannya mendapatkan informasi bahwa dia mendapat dukungan yang luar biasa dari para pemuda dan para pendiri. Istri Jihoon pun sangat populer di antara orang pinggiran. Istri Jihoon memainkan peran yang amat penting. Rekannya menyarankan bagaimana jika istri Jihoon mengelola sebuah sekolah. Saat sendirian, Yumi mendapatkan telepon dari tempat parkir, menginformasikan jika suaminya tengah tertidur di dalam mobil. Benar saja,
saat dia melihat suaminya yang sedang tidur pulas. Namun di sampingnya ada seorang wanita yang juga tertidur menemaninya. Yumi pun lalu menghubungi polisi bahwa ada orang yang menyetir mobil dalam keadaan mabuk. Pagi harinya, Yumi berpura-pura tidak tahu menanyakan kepada Jihun mengenai polisi yang datang saat dini hari tadi. Suaminya tidak menanggapi dan menginformasikan bahwa dia akan mendirikan yayasan sekolah beasiswa atas nama Yumi. Dan Yumi yang akan menjadi ketuanya. Namun Yumi merespon negatif karena dia tidak ingin diberitakan media terus-menerus. Karena menurutnya itu membuat tidak nyaman. Jihun pun beralibi bahwa pemilu bukan sesuatu yang mudah, bahkan bernafas pun menjadi penilaian publik. Dia lalu memberitahu Yumi bahwa dia akan ditemani oleh sekretaris Jeong kemanapun dia pergi. Sekretaris Jeong yang tiba di apartemen lalu memperkenalkan diri dengan nama Cho Yumi, membuat Yumi bingung dengan nama yang sama. Di kediaman Hyunju, dia dihampiri ibunya, mempertanyakan bangunan yang dijaminkan Hyunju tanpa sepengetahuannya. Ibu Hyunju meluapkan kemurkaannya. Hyunju yang amat santai memberitahu ibunya bahwa ia akan mengurus semuanya. Ibunya tidak mempercayai Hyunju karena sepanjang hidupnya, Hyunju hanya menghabiskan uang. Yumi yang berada di ruangan kerjanya didatangi oleh Profesor Suyong, meminta bantuannya untuk literasi lukisan Joseon. Melihat ekspresi Yumi kurang antusias, Profesor Suyong terus membujuknya. Sampai pada akhirnya Yumi menanyakan bayaran jika dia mengerjakan pekerjaan ini. Profesor Suyong hanya berdalih bahwa pekerjaan ini tidak mendapatkan bayaran yang banyak. Tapi, dahulu pun saat jabatannya seperti Yumi, dia menerima pekerjaan seperti ini. Sementara itu, di tempat lain, Jihun melihat hasil survei dirinya terus menonjol dibandingkan dengan kandidat lain. Di kediamannya, ART meminta izin untuk off selama 2 hari karena akan menemani anaknya yang tengah operasi. Sementara itu, pekerjaannya akan digantikan oleh ART lain yang biasa menggantikan jika off. Yumi yang sedang ruwet seketika melampiaskan amarahnya kepada sang ART. Sontak ART tersebut kaget dengan kemarahan Yumi. Saat sekretaris Jeong datang untuk menjemputnya menghadiri perkumpulan, Yumi pun meminta maaf kepada ART dan memperbolehkannya untuk off. Yumi pun lalu menegaskan kepada sekretaris Jeong untuk nanti jika menjemputnya telepon saja dari parkiran. Di dalam mobil, Yumi menanyai sekretaris Jeong apakah melelahkan bekerja dengan Jihun. Sekretaris Jeong mengatakan sangat bersyukur bisa bekerja dengan Jihun dan dia pun mengetahui konsekuensi pekerjaannya yang harus standby 24 jam jika dibutuhkan. Setelah itu, sekretaris Jeong meminta izin untuk mengecek kondisi di dalam restoran. Sontak Yumi pun mengingat saat dia menjadi asisten Hyunju sangat mirip dengan yang dilakukan sekretaris Jeong saat ini. 진짜 가지가지한? Sekretaris Jeong lalu datang kembali meminta Yumi untuk segera masuk untuk mengikuti perkumpulan. Sementara itu, Hyunju masuk ke gedung Marais yang terlihat tak terurus, mencari informasi di internet mengenai Lee Anna. Di tempat berbeda, Jiwon bertemu dengan Jaeho. Jiwon menginformasikan bahwa dia sekarang bekerja di Bokuk Daily, media terbesar di Korea Selatan. Jaeho lalu menanyakan artikel terkait Lee Anna. Wajahnya seperti Yumi. Jiwon lalu membenarkan bahwa dia adalah Yumi. Jaeho lalu memberitahu Jiwon bahwa saat berpacaran dengan Yumi, Yumi adalah mahasiswa palsu. Yumi bukan junior Jiwon. Yumi tidak pernah berkuliah di Seoul University. Makanya Jaeho sangat bingung bagaimana dia lulus dari NYU dan Yale sampai bisa jadi seorang profesor. Membuat Jiwon amat kaget. Di parkiran apartemen, Yumi melihat Hyunju yang berjalan tengah bertelepon. Dia pun menginjakan gas mobil, namun terhenti saat Hyunju menengok ke arahnya dengan senyuman. Esok harinya Yumi bertemu dengan wali muridnya, menyogoknya dengan barang mahal meminta bantuan karena anaknya tengah bersekolah di Inggris. Saat di parkiran apartemen, dia pun memberikan barang mahal itu kepada Hyunju, namun ditolak karena yang dia mau hanya uang. Hyunju pun menyarankan agar dia jujur kepada suaminya dan meminta uang kepada suaminya. Di kantornya, Jiwon mencari informasi mengenai Yumi. Dia lalu menghubungi kampusnya ingin mencari informasi mahasiswa yang pernah diterima di kampusnya. Namun tidak ada nama Yumi yang dimaksud di data mahasiswa yang diterima. Jiwon pun lalu mengunjungi ibu kosnya saat dulu berkuliah, disambut ramah oleh ibu kosnya. Jiwon mendapatkan informasi bahwa Yumi menunggak 2 bulan kosan dan dia tidak pernah kembali. Ibu kos sampai ke kampung halaman Yumi di Gangwon-do untuk menagih uang sewa kos yang akhirnya dibayarkan oleh ayahnya.
Ibu kos selalu menginformasikan alamat rumah Yumi kepada Jiwon. Di kantornya, Jiwon mendapatkan informasi dari temannya bahwa Liana tengah mendirikan yayasan non-profit. Dia lalu mengunjungi kepala tempat les dulu Yumi bekerja. Diinformasikan CEO tempat les bahwa Yumi, pengajar yang berpakaian bagus dan ramah. Anak-anak muridnya pun berhasil masuk, satu orang ke Yale dan dua orang ke CalArts. Satu orang ke Chicago, tiga orang ke SUP. CEO tempat les menginformasikan juga jika Yumi terlihat tidak fasih saat berbahasa Inggris. Dan aksen Inggrisnya terlihat aneh. Jiwon pun lalu menuju kampung halaman Yumi, tepat ke pasar Hongseong, tempat kios jahit ayah Yumi. Namun supir taksi mengatakan bahwa pasar tersebut sudah tidak ada. Karena di sana saat ini sedang dibangun stasiun kereta api. Dan semua penjual di pasar Hongseong dipindahkan ke pasar Bongseong. Jiwon sampai di pasar Bongseong, dia mampir di tempat makan yang tak lain adalah milik bibi tetangga Yumi. Sangat mengenal Yumi. Jiwon lalu bertemu dengan teman seangkatan SMA Yumi. Diinformasikan oleh temannya bahwa Yumi siswa yang cantik, populer, dan pintar. Dan sering cari perhatian. Namun saat kelas 12, dia dipindahkan karena berpacaran dengan guru di sekolahnya. Jiwon lalu dihubungi oleh atasannya untuk menginterview Jihoon. Namun Jiwon sedang berada di luar kota. Dia pun meminta agar rekannya menggantikan pekerjaan itu. Atasannya langsung menyatakan jika Jiwon setidaknya berterima kasih dengan orang yang memasukkannya di Bokuk Daily. Atasannya secara tegas juga menyampaikan lokasi dan waktu interview diamanatkan. Jangan sampai terlambat, karena Jihoon benci orang yang ngaret. Sementara itu Yumi melancarkan aksinya memeras para orang tua murid demi mendapatkan uang. Di bandara, Hyunju pun ditemani oleh ibunya untuk menemui anak sematawayangnya yang sangat dia rindukan. Tanpa memperdulikan suaminya, Hyunju pergi berlalu. Suami Hyunju menginformasikan kepada mertuanya bahwa setelah mediasi tidak perlu untuk bertemu, hanya perlu menyelesaikan hak asuh anak. Di tempat berbeda, Jiwon pun bertemu dengan Jihoon. Jiwon mengungkapkan bahwa dia tidak mengetahui dipekerjakan oleh orang dalam. Namun, Jihoon berdalih dia melakukan itu karena Jiwon punya potensi. Jiwon lalu memberikan data real estate skala besar yang dimiliki pesaingnya. Kandidat Chung Il dari partai oposisi yang mempromosikan dirinya menjadi orang biasa. Namun Jiwon menolak secara halus karena dia tidak ingin mendapatkan informasi eksklusif secara cuma-cuma. Mengetahui Jiwon reporter yang kontra, Jihoon lalu mengingatkan jika Jiwon bekerja seperti itu maka dia tidak akan bertahan lama. Di kantornya, Jiwon yang sedang kalut mendapatkan email dari Universitas Yale terkait data alumni Liana. Jiwon lalu mengecek data tersebut dengan yang ia dapatkan dari CEO les milik Yumi. Ya benar saja, itu sangat sama. Sementara itu Hyunju berbelanja untuk anaknya Stella yang akan berulang tahun. Namun sampai di kediamannya dia merasa sedih karena Stella tidak bisa mengunjunginya. Dan sementara itu Yumi pun mendampingi suaminya yang berhasil mendapatkan suara terbanyak, menduduki calon wali kota Seoul, mewakili Partai Republik Demokratik, mendapatkan antusias para pendukungnya. Di tempat berbeda, Hyunju yang berada di Amaris menunggu seseorang sendirian. Yumi tetap mendampingi suaminya untuk merayakan hasil keputusan partai. Namun Yumi pulang duluan, sementara suaminya masih berpesta pora. Seperti biasa, esok harinya Yumi melancarkan aksinya memeras para orang tua murid. Saat mengunjungi apotik untuk membeli obat, Yumi melihat berita di televisi bahwa telah ditemukan wanita berusia 30 tahunan tewas di dalam mobilnya. Dan diketahui identitasnya bahwa dia adalah Hyunju, yang tak lain adalah Liana. Saat mencari informasi tentang kematian Hyunju, melihat tingkah terakhir Hyunju padanya, Yumi pun berasumsi tidak mungkin Hyunju bunuh diri. Jihoon menghampiri Yumi. Dia menanyakan kenapa tidak datang ke acara. Yumi pun beralibi ada kelas yang tidak bisa ditinggalkan. Suaminya meminta agar Yumi berhenti mengajar. Yumi pun menanyakan apakah dia bawahan Jihoon. Jihoon lebih lanjut memerintahkan bahwa mulai besok istrinya kemanapun diantar oleh sekretaris Jeong. Esok harinya, Jihoon menemani Yumi menghadiri acara peresmian yayasan beasiswa diberi nama Nuri. Lanjut Jihoon berorasi di kampanyenya menawarkan janji-janji agar dipercaya oleh masyarakat Seoul. Sementara Jiwon telah mendapatkan buku tahunan Universitas Yale, menghubungi Sojung yang satu angkatan bersekolah dengan Liana. Informasi yang dia dapat, Liana selepas tinggal di Boston. Dia kembali ke Korea tengah bercerai dengan suaminya. Sojung mempertanyakan apakah Jiwon seorang reporter, menanyai seluk-beluk Liana karena terkait penulis bayangan tesisnya. Jiwon yang tidak mengerti diberi penjelasan jika Liana membeli tesis kelulusannya dengan uang.
Yumi, yang berada di ruangan kantornya, diminta oleh bagian SDM untuk menandatangani surat cuti karena perintah dari dekan bahwa Yumi akan melakukan istirahat untuk pemilu. Sementara itu, Jiwon mengunjungi kantor Amaris yang ditutup. Saat akan menerobos masuk, dicegat oleh polisi yang menyintas, menyuruhnya untuk pergi dari gedung Amaris. Yumi pun ditemani sekretaris Jeong makan siang, memberi sebuah apartemen untuk sekretaris Jeong tempati. Membuat bingung sekretaris Jeong, mencoba menolak namun Yumi kekeh akan memberinya sebuah apartemen karena sekretaris Jeong mulai sekarang bekerja untuknya. Lalu Yumi memerintahkan sekretaris Jeong untuk mencari alamat rumah Pak Kim, supir yang dipecat oleh suaminya. Namun, sekretaris Jeong diminta untuk merahasiakannya. Yumi juga meminta daftar nama para ex-karyawan Jihoon yang dipecat oleh Jihoon. Yumi yang akan menaiki lift bertemu dengan Ibu Hyunju dan Stella anaknya. Yumi yang tak kuasa melihat Stella, dia pun menjauh dan pergi menaiki tangga. Jiwon lalu ke kantor polisi, mengunjungi teman reporter Huang, seorang polisi. Jiwon langsung menanyakan mengenai kasus bunuh diri di Pyeongchangdong, tepatnya di gedung Amaris. Polisi menyatakan bahwa tidak ada yang patut dicurigai atas kasus tersebut. Di kediamannya, Jihoon menyuruh Yumi agar memiliki Instagram karena saat ini orang-orang menggunakannya. Namun Yumi tidak merespon. Esok harinya Yumi pun berkunjung ke rumah Pak Kim. Yumi langsung menanyakan segala hal mengenai Jihoon. Namun, Pak Kim tidak bisa memberitahu Yumi. Yumi lalu menanyakan tentang Soyeon, membuat bingung Pak Kim. Sampai di parkiran apartemen, sekretaris Jeong memberikan file pajak yang diminta Yumi. Besok harinya, Jihoon yang berkampanye ditemani Yumi yang berada di belakangnya ditemani sekretaris Jeong. Yumi melihat ada Sunwoo. Dia pun meminta agar sekretaris Jeong membelikannya kopi. Saat akan pergi, ada surat tentang seorang laki-laki yang memanggil nama Yumi, yang tak lain adalah nama sekretaris Jeong. Namun saat menengok, hanya ada seorang laki-laki yang sedang menelpon. Suara tersebut merupakan suara Sunwoo yang berada dekat dengan Yumi. Dia memanggil Yumi karena dihubungi oleh Yumi. Sekretaris Jeong memperhatikan Yumi yang tengah bertelepon seperti dengan lelaki dengan suara Yumi yang membuatnya curiga. Di kantornya, Jiwon melihat kesibukan orang-orang. Rekannya memberitahu bahwa Handmaid Daily tengah mengekspos bahwa Jihoon memiliki istri lain dan anak autis yang berada di Amerika. Atasannya menginginkan berita lebih panas lagi, tidak boleh kalah dari Handmaid Daily. Di tempat berbeda, Jihoon lalu membariskan semua asistennya, mempertanyakan kenapa kehidupan pribadinya di masa lalu bisa terekspos. Tiba-tiba, sekretarisnya memberitahu bahwa berita tentang Lee, anak istri Jihoon yang tak lain Yumi, telah dirilis. Yumi lalu diminta sekretaris Jeong untuk menemui Jihoon. Yumi yang sudah tiba diberitahu oleh suaminya bahwa dia sudah menemukan Alex White, penulis bayangan yang menulis tesis milik Liana, dan dipastikan bahwa itu adalah tuduhan palsu. Jihoon lalu menyuruh Yumi untuk tidak mengekspos dirinya dulu, terutama kepada wartawan. Yumi pun menyadari bahwa suaminya sudah mengetahui kebenaran jati dirinya. Saat menanyakan tentang Hyunju, Jihoon memberitahu Yumi bahwa wanita yang tak kenal takut itu telah menghubunginya, membuat Yumi tak menyangka. Jihoon meminta Yumi untuk diam dan dipastikan dia tidak akan bisa kembali menjadi Yumi. Saat berada di parkiran dengan mobilnya, Yumi melihat Hyunju memanggilnya dan menanyakan apakah bahagia dengan menjadi Liana. Yumi pun menangis. Hyunju mengatakan jangan terlalu cepat menangis karena neraka Yumi telah dimulai. Yumi tetap setia mendampingi suaminya untuk berkampanye. Dia pun pergi ke tempat selanjutnya mendampingi suaminya. Saat menunggu koleganya, Yumi memastikan kecurigaannya saat berfoto bersama dengan keponakan Jihoon yang bernama Minjae. Di pernikahan mereka, dicurigainya itu adalah anak Jihoon yang autis dan ibunya Soyeon tidak bisa ditemukan sampai saat ini. Jihoon tidak menanggapi kecurigaan Yumi, dia hanya membalas dengan mengatakan bahwa Yumi putri bisu baik Taylor. Kenapa tiba-tiba ingin tahu tentang kebenaran? Yumi mengatakan Soyeon seorang yang baik, mengorbankan hidupnya untuk Jihoon. Namun tragis di Pulau Jeju, tepat setelah melahirkan ditemukan tewas terjatuh. Yumi lebih lanjut menanyakan kenapa itu bisa terjadi. Jihoon pun menjawab dengan berperilaku kasar kepada Yumi bahwa dia tidak perlu takut setelah Hyunju pergi. Suara ketukan pintu pun terdengar. Yumi diminta Jihoon untuk bersikap biasa karena koleganya datang menghampiri mereka. Momen-momen kampanye Jihoon yang ditemani Yumi tersebar luas di media sosial dan koran. Hal itu diketahui oleh beberapa orang yang mengenali Yumi. Yumi pun melakukan sesi interview di mana dia tidak mempermasalahkan berita penulis bayangan tesisnya karena itu merupakan gosip yang sudah ditangani. Hanya memiliki anak yang sakit menjadi kontroversi yang sulit ditanggung.
Dia dan suami tidak akan membiarkan rumor yang beredar mengenai ibu dan anak itu. Dan tidak akan mengambil tindakan hukum terhadap Hanbit Daily. Di dalam mobil, Ji-hoon menerima informasi dari bawahannya bahwa Yumi mendapatkan uang dari beberapa orang tua murid. Dia pun memberikan datanya. Dilansir, total uang yang diterima sejumlah 2,7 miliar won dan itu bisa lebih. Ji-hoon lalu menghubungi dokter, beralasan emosi istrinya tidak stabil. Sementara itu Yumi mengunjungi ibunya yang berada di panti jompo. Namun ibunya tidak mengenalinya. Ibunya sangat merindukan putrinya yang berada di Amerika. Dia ingin menulis surat untuk anaknya dan hanya mengatakan bahwa dia amat rindu. Yumi pun seketika bersedih. Setelah itu Yumi lalu pergi ke rumah Jiwon. Situasi sangat canggung karena Yumi tidak tahu harus memulai dari mana. Yumi lalu jujur tentang Liana yang bukan dirinya. Awalnya Yumi takut jika ketahuan, tapi sekarang tidak lagi. Dia ingin Jiwon menulis tentang kehidupan asli dirinya. Dia pun memberikan flashdisk berisi kehidupan dia dan suaminya Jihoon. Di mana Hyunju tidak bunuh diri dan Soyeon tidak meninggal karena mengalami kecelakaan. Flashdisk ini juga berisi manipulasi saham, penggelapan, dan penghindaran pajak. Ada juga daftar suap yang diterima oleh Liana. Mungkin Jiwon akan terkejut ketika membuka data flashdisk ini. Jiwon pun mempertanyakan kenapa Yumi memberikan data ini kepadanya. Yumi pun menjawab bahwa putra Jihoon dan penulis bayangan Liana. Yumi mencoba untuk mengeksposnya, namun dihentikan oleh tim Jihoon. Untuk itu Yumi yakin Jiwon bisa melakukannya. Jiwon pun mengingatkan mungkin Yumi akan dihukum. Yumi menyatakan jika Jiwon jangan mengkhawatirkan dirinya, karena dia akan bertahan hidup sendirian. Saat membuka data itu betapa terkejutnya Jiwon. Pemilihan pun disiarkan secara nasional. Yumi yang ditemani sekretaris Jeong tiba-tiba memecat sekretaris Jeong. Namun sekretaris Jeong tetap akan mendampingi Yumi dan tetap setia sampai akhir. Tidak peduli siapa Yumi, tapi Yumi tetap atasannya. Saat pemungutan suara berlangsung, Yumi dihubungi panti jompo bahwa ibunya sepertinya tidak akan bertahan lama. Namun seketika tim pemenangan Jihoon bersorak karena Jihoon memenangkan hasil pemilu dengan menjadikannya wali kota Seoul. Jihoon lalu menghubungi jaksa Dukchan, melaporkan terkait kasus-kasus Jihoon. Saat menunggu lift, Yumi mengucapkan selamat kepada Jihoon karena sudah meraih apa yang dia inginkan. Yumi lalu meminta izin untuk pergi menemui ibunya yang sedang kritis. Jihoon dengan polos menyatakan bukannya ibu Yumi berada di Inggris, membuat kesal Yumi. Jihoon lalu mengajak Yumi untuk pulang. Saat esok hari, Yumi dan Jihoon yang berada di dalam pesawat menuju Amerika. Dilansir akan menemui anak Jihoon yaitu Minji. Yumi lalu dihubungi oleh sekretaris Jeong mengabari bahwa Hongjo yang tak lain adalah ibu Yumi telah meninggal tadi pagi. Hal itu membuat Yumi menangis dan bersedih. Mereka yang sudah tiba di Amerika berada di dalam mobil. Jihoon yang menyetir mengabari bahwa Yumi harus beristirahat. Dia pun mengungkapkan bahwa Minji telah dipindahkan ke Australia. Yumi lalu meminta agar mobil berhenti dan meminta paspornya. Jihoon memastikan bahwa Yumi akan hidup tenang jika berada di sini. Tiba-tiba ada rusa yang mengolengkan mobil dikendarai oleh Jihoon. Yumi berhasil keluar dari mobil sementara Jihoon tidak sadarkan diri. Yumi lalu membawa paspornya dan dia pun mencari sinyal. Dia mendapatkan pesan dari Jiwon sepertinya jaksa Dukchan tidak dapat membantu. Dia pun berjanji akan menemukan cara lain. Jiwon yang menunggu jaksa Dukchan yang tak kunjung tiba segera dia melakukan aksi heroiknya. Sementara Yumi yang mengetahui bahwa tidak ada yang bisa diandalkan. Segera dia membakar tas mahalnya dan melemparnya ke dalam mobil. Lalu dia pun pergi tanpa membawa beban. Sontak kabar kematian tragis wali kota Jihoon membuat heboh antara raya Korea Selatan. Dan keberadaan Liana yaitu Yumi belum diketahui. Di pemakamannya tak ada seorang pun yang melayat kecuali para wartawan. Sementara Jiwon terlihat bahagia karena kehidupannya membaik. Namun dia masih mempertanyakan keberadaan dari Yumi. Yumi yang masih berada di luar Korea Selatan bisa hidup dengan tenang walau sederhana. Dia berinteraksi akrab dengan tetangganya. Yumi pun menikmati kehidupan barunya dan kehidupan baru Yumi menjadi akhir dari drama Anna. Terima kasih untuk yang sudah mantengin suara Cece dari awal sampai drama ini berakhir. Nantikan cerita seru drama-drama dan film lainnya. Cece pamit dulu. Bye!